Hai Sobat Keepers, welcome back to our channel The Way to Know Aviation, komunitas informan keamanan penerbangan KICAP. Salam KICAP, jumpa lagi dengan saya Aris. Saat ini kita kedatangan tamu dari Transnusa Aviation Mandiri. Ada Kapten Rio Partogi. Selamat datang Kapten. Selamat datang, terima kasih. Sama-sama, terima kasih waktunya. Juga ada Flight Attendant Mbak Dewi Desiana ya Mbak ya. Selamat pagi, selamat datang Mbak di KICAP Otoritas Bandara Wilayah 4. Sama satu lagi orang yang bisa dibilang penting dalam topik pembicaraan ini ada FOO. FOO ini biar rekan KICAP tahu maksudnya, FOO itu Flight Operation Officer. Mas Aiman Pratama, Mas. Selamat datang. Terima kasih, Pak. Di kantor Outbound. Hari ini topik pembicaraan KICAP kita mau membahas tentang delay management. Satu lagi, saya biar nggak ketinggalan, saya juga kehadiran Inspektur Angkutan Udara, ada Mas Nurkolis Fajrin atau terkenal dengan Mas Akbar. Kita akan bahas mengenai delay management. Itu saja, saya mau coba mulai dari Mas Akbar, bantu jelasin terkait delay management itu apa sih Mas? Saya duluan nih. Mas duluan. Belum udah duluan. Ya kan? Langsung ditodong. Tuan rumah harus ngomong duluan kan? Thank you Mas Aris. Kalau kita berbicara terkait dengan delay management, tentunya mungkin sudah banyak yang paham ya terkait dengan penanganan keterlambatan penerbangan khususnya yang terjadi di transportasi udara. Kita di Kementerian Perhubungan sudah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan. Jadi dalam peraturan tersebut sebenarnya dari tahun 2011 sudah diatur tentang tanggung jawab angkutan udara. Di bagian pasal di dalamnya itu sudah diatur tentang keterlambatan. Cuma belum terlalu detail sehingga di tahun 2015 dibuatlah peraturan PM 89 tersebut. Nah, secara garis besar peraturan itu mengatur ketika adanya keterlambatan penerbangan yang terjadi oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang ada di Indonesia. Jadi hanya untuk rute penerbangan yang ada di Indonesia. Sehingga kalau ada keterlambatan penerbangan yang diakibatkan dalam penerbangan, semuanya pemberian kompensasi, tanggung jawab dari maskapai sudah diatur di dalamnya. Mungkin sebagai gambaran bahwa ruang lingkupnya yang diatur dalam peraturan tersebut adalah dibagi nih keterlambatan penerbangan. Karena sebenarnya faktor-faktor keterlambatan mungkin nanti dari operasional juga banyak bisa memberikan masukan ya. Sharing ya. Iya, cuma dalam peraturan tersebut kita bagi jadi 4 nih. Ya, Yang pertama inti-intinya nih. Ya, inti-intinya aja nih yang mungkin bisa dijadikan karena kompensasi nih kan. Ya, ini yang kaitannya ditunggu sama nih sama penumpang sama calon penumpang, maksudnya kompensasi nih yang ditanya nih. Mas Aiman biasanya yang paling capek ditanyain. Karena kalau nggak dibagi nanti terlalu luas kan. Ya. Sehingga mana-mana yang menjadi tanggung jawab maskapai, mana yang bukan itu harus dibagi dulu. Ya. Jadi yang pertama itu keterlambatan yang disebabkan oleh faktor manajemen airline. Kemudian diantaranya kalau manajemen airline itu misalnya keterlambatan kru, kemudian proses handling di darat yang menyebabkan sampai pesawatnya terlambat, kemudian ketidaksiapan dari pesawat udara itu termasuk salah satu faktor-faktor yang masuk di dalam manajemen airline. Kemudian faktor keterlambatan yang kedua itu adalah teknis operasional. Kalau tadi manajemen airline itu lebih kepada maskapainya yang menjadi penyebab adanya keterlambatan penerbangan, kalau teknis operasional itu dari sisi bandar udaranya. Jadi kalau adanya ketidaksiapan dari bandar udara, misalnya ada kerusakan dari sisi runway, apron, dan lain sebagainya, itu masuk ke teknis operasional, faktor teknis operasional. Jadi misalnya juga ada keterlambatan terkait pengisian bahan bakar dan lain sebagainya, itu masuk di dalam. Termasuk juga traffic, gitu. Di dalam itu termasuk teknis operasional. Kemudian faktor keterlambatan yang ketiga itu cuaca. Kalau cuaca tentunya semua sudah pada paham ya, ketika terjadi cuaca yang kurang mendukung sehingga menyebabkan penerbangan tersebut tidak tepat waktu, itu bisa kita kategorikan masuk ke dalam faktor keterlambatan karena alasan cuaca, angin dan lain sebagainya, kemudian hujan lebat, below minimal dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini faktor lain-lain. Faktor lain-lain itu di luar ketiga faktor yang disebutkan tadi. Contohnya kayak kerusuhan, force majeure itu masuk di dalam. Nah, intinya adalah dari keempat faktor keterlambatan tersebut hanya satu nih yang
menjadi tanggung jawab maskapai. Apabila keterlambatannya dikarenakan oleh manajemen airline, mereka harus memberikan kompensasi. Kalau yang ketiganya, keterlambatannya masuk ke dalam ketiga kategori tadi, itu tidak perlu. Nah, yang perlu dicermati juga kepada mungkin calon penumpang atau jasa pengguna transportasi udara, ketika terjadi keterlambatan, tidak semua keterlambatan itu harus diberikan kompensasi. Kita sebagai inspektur angkutan udara juga melakukan pengawasan terkait tersebut. Kalau sebenarnya keterlambatannya, kita harus meneliti dulu ya. Ketika keterlambatannya misalnya memang karena faktor manajemen airline tadi, ya manajemen maskapai wajib memberikan kompensasi. Keterlambatannya pun dibagi, Mas Aris. Oke. Jadi yang Bagi-bagi kena kompensasi itu satu. Hanya satu Faktor aja. Karena manajemen. Kalau Oke. keterlambatnya karena faktor cuaca, ya Enggak. tidak. Nah. Tentunya kan pesawat juga nggak mungkin berangkat kan ya. Kalau misalnya di bandara asal atau tujuannya tidak memungkinkan untuk diberangkatkan. Nah, keterlambatan pun mungkin bisa saya sedikit dibagi ya. Ini sebelum lanjut, Mas Akbar mau kasih jenis keterlambatan tadi ya. Ya. Boleh nggak saya tanya nih dari pihak operator nih terkait tanggapan dari tadi kan dapat 4 poin dari Mas Akbar, ternyata yang mendapat kompensasi cuma 1 kalau misalnya delay yang disebabkan oleh manajemen. Ya. Kalau tanggapan dari operator itu bagaimana? Terus di operator sendiri mengategorisasi delay itu ke berapa bagian, boleh bisa dibantu sebelum nanti Mas Akbar lanjut di Mas Akbar. Nggak apa Mas Akbar ya? Enggak. Biar gantian Semakin sedikit ngomongnya. ya. Ntar baru dari mungkin Mas Aiman dulu bisa. Siap. Kalau dari pihak saya kan Flight Operation Officer ya. Ya. Sebetulnya dalam masalah delay management ini kita lebih ke kami, maksudnya saya dengan tim lebih ke masalah teknis operasional flightnya, tidak langsung berhubungan dengan PAX-nya. Itu kan nanti saya bekerja sama dengan pihak stasiun untuk misalkan terjadi delay lebih dari sekian jam, trip time dan lain sebagainya macamnya, baru nanti pihak stasiun lah yang mengambil decision mau bagaimana. Dan itu pun kita tidak jauh, tidak lepas dari PM89 tadi, kan ada beberapa kategori itu kan. Yeah. Kita mengikuti dari situ, di manual kita pun disebutkan. Dan nanti kalau misalnya melebihi berapa jam itu ada kompensasinya tersendiri begitu Pak. Ya, cocok berarti ya Untuk di sama nih regulator sama operatornya cocok. Oke. Mas tadi sempat bahas mengenai manual dari Transnusa sendiri ditulis. Kalau boleh tahu tuh manualnya tertera di mana, Mas? ada di ground operation manual. Oh di GOM. Ya. Oke, di GOM-nya ya. Siap, itu GOM berarti diperiksa lihat 6 bulan sekali biasanya dari kementerian ya. Untuk dilihat disesuaikan atau apa GOM-nya dijalankan sesuai dengan tertera apa tidak gitu ya Mas ya. Oke, Mas Akbar balik lagi. Atau mungkin sebelumnya Captain atau Mbak ada tambahan sebelum kembali ke Mas Akbar kita. Terima kasih Pak untuk keterangannya Pak Akbar sampai sekarang ini. Menurut saya sih jelas ya. Terima kasih. Jadi jelas ya KPH jadi Iya. cuman tanggung kompensasi kalau karena manajemen ya KPH nggak semuanya nggak semua serta merta maskapai nanggung kalau misalnya terjadi delay ya KPH. Iya. Terus untuk pertanyaan ke Pak Akbar, apakah ini disampaikan ke penumpang tuh Pak? Oke, jadi dalam peraturan Menteri Perhubungan tersebut sudah dijelaskan juga bahwa ada kewajiban dari maskapai itu sendiri untuk mempublikasi Iya. kategori-kategori keterlambatan mana yang dapat diberikan kompensasi. Itu yang tadi ingin saya jelaskan bahwa dalam kategori keterlambatan itu kita bagi menjadi 6 kategori. Kategori keterlambatan pertama itu durasinya antara 30 menit sampai dengan 60 menit. Itu maskapai atau Badan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal memberikan kompensasi berupa minuman ringan untuk durasi keterlambatan 30 sampai 60 menit. Kategori yang kedua itu adalah kategori keterlambatan antara 60 menit sampai dengan 120 menit. Itu maskapai memberikan kompensasi makanan dan minuman ringan. Hanya tambah makanan ringan saja. Kategori yang ketiga itu durasinya 120 sampai dengan 180. Nah, itu berupa makanan dan minuman dan makanan berat ada di sana. Kategori yang keempat 180 sampai 240, di situ dapat makanan ringan, minuman ringan dan makanan berat. Nah, untuk kategori yang kelima ini adalah kategori keterlambatan yang durasinya di atas 240 menit atau di atas 4 jam. Itu maskapai wajib memberikan kompensasi berupa uang tunai berupa sebesar Rp300.000 yang harus diserahkan kepada penumpang.
Yang terakhir kategori 6 apabila terjadinya keterlambatan penerbangan. Maskapai memberikan kompensasi berupa tiket pengganti tentunya. Apabila tidak ada tiket penggantinya harus menginap dan memberikan akomodasi, maskapai wajib memberikan akomodasi. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa semuanya itu harus disampaikan oleh maskapai berupa pemberitahuan mungkin dari banner dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di beberapa bandara itu sudah terpasang ya. Itu biasanya kadang terpasang di kadang di counter check-in atau biasanya lebih terpasang di gate-gate. Berarti itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab operator tuh, Mas Akbar, untuk sosialisasi lah. Sosialisasi, betul. Jadi selain di bandara tersebut, kan kita juga mempublikasi tanggung jawab dari maskapai apabila terjadi keterlambatan itu melalui media sosial kami. Di hubungan juga selalu share beberapa item-item kategori tadi terkait dengan pemberian kompensasi tersebut. Nah, memang yang terkadang terlewat adalah semua kategori itu dikira ketika terjadi keterlambatan 30 menit langsung penumpang minta kompensasi gitu. Padahal balik lagi ke sebelumnya tadi kita harus melihat dulu faktor keterlambatannya itu disebabkan tadi itu ya Mas ya. Betul. Siap. Hanya ada manajemen airline ketika terjadi keterlambatan karena faktor manajemen airline baru bisa memberikan kompensasi seperti itu. Nah, saya mau nanya, kan sekarang di era informasi terbuka, era media sosial. Betul. Tadi di PM 89 tahun 2015, tadi poin-poin itu ada di pasal berapa, Mas? Maksudnya biar calon pengguna jasa aviasi nih bisa, siapa tahu dia mau ngulik sendiri baca, jadi jauh bisa lebih paham lah, nggak main apa-apa ngeblame'nya ke operator nih kan, kasihan. Padahal tadi cuma satu faktor aja. Betul. Itu udah diurut dari pasal 1 sebagai penjelasannya, mulai dengan ruang lingkup terkait dengan keterlambatan dan seterusnya sampai dengan garis besarnya ada di pasal 9 dan pasal selanjutnya. Karena saling berkaitan, kategori keterlambatan dibagi menjadi berapa, kompensasinya diberikan berapa, itu sudah dijelaskan semua di dalam peraturan tersebut. Dan di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan juga bahwa maskapai wajib menyusun standar operasional prosedur yang mengacu terhadap peraturan tersebut dan wajib dipublikasi seperti itu. Ya, oke. Kapten, saya ada pertanyaan lagi kan dari Kapten atau ada tanggapan Mas Aiman atau Mbak Desi? Dari tadi Mbak Desi senyum-senyum, siapa tahu mau bicara gimana Mbak? Belum ada ya? Belum. Oke, tadi kan masih nolak angin. Menelaah. Oh, menelaah, saya kira nolak angin itu. Kayak Sofia coba ya. Orang pintar minum tolak angin. Kalau orang cantik minumnya apa ya? Manajemen ini Cap, dari pengalaman pribadi Captain di saat apalagi kita mau masuk ke musim peak season ya. Betul. Musim peak season atau peak season aja nggak usah pakai musimnya ya. Di peak season besar kemungkinan itu kan delay dikarenakan traffic ya Cap ya. Untuk Captain untuk preparasi atau segala macam tuh pengalamannya gimana Cap? Karena di saat udah delay tapi Ada tambahan lagi, belum lagi nanti kami ada inspektur, ada kami inspection dan segala macam itu Cap. Jadi gimana Captain bisa ngatur waktu dengan tetap jelas kan unsur safety di nomor satu kan? Pasti. Nah, izin boleh di-share kali Captain pengalaman Captain selain pengalaman tadi banner itu Cap ya. Iya. Kalau dari sisi pas peak season ya, memang kita juga tidak mengganggu istilahnya, ada istilahnya rem check tuh. Iya. Mungkin di situ dari si peak season ya untuk ini aja sih, untuk safety buat penumpang dan kita juga, di mana mereka harus ngecek kesiapan pesawat, kru dan operasional ya untuk rem check. Kalau untuk dari kedua yang dari pengalaman saya, istilah standby, di mana kita sudah siap untuk berangkat atau minta clearance untuk pushback, ada perkataan standby. Setelah standby itu diem, jadi kita bingung nih, standby itu apa? Standby buat pushback dalam arti ada detailnya kah, ada istilahnya berapa menit kah, atau standby untuk apa? Kita hanya diem aja sampai saya sebagai PIC itu punya inisiatif tebak-tebakan aja, request traffic itu aja gitu. Oh iya, jadi istilahnya request traffic, bukan standby buat apa, nggak request traffic. Nyide aja kayak ngide aja. Ngapain ini? Tapi nggak tahu istilah standby itu berapa lama, standby buat apa, caution apa, nggak ada.
Berarti sejauh ini itu yang selalu menjadi misteri itu Cap ya? Iya. Kata standby itu ya? Yang ketiga tuh IMC, Aircraft Movement Control-nya. Iya. Kita kadang-kadang setelah selesai sampai nunggu mana ini, dan kita harus kontak sama flight operation untuk koordinasi di mana. Itu kaitan IMC. dengan rata. Betul, mungkin aerobridge. Ya, terus tangga ya Captain ya. Mungkin ya kalau misalnya pakai misalnya parkirnya di remote ya Cap ya? Iya, sampai kita harus tanya-tanyaan sama orang delivery atau ground control, ada apa, reason apa. Kita hanya bisa bilang aja, officernya aerobridge is not duty, is not in position gitu aja sih. Iya betul. Nah tuh biasanya udah kayak gitu kan penumpang udah mau turun tuh ya. Itu udah bawelnya pasti ke Mbak ya. Gitu. Lebih ke arah ini, kalau penumpang tuh mungkin PIC-nya yang harus memberikan berita atau Kita ya ini alasannya kenapa Alasannya apa? gitu. Oh itu makanya kita suka dengar kadang kalau misalnya kita sambil nunggu pintu kebuka itu ada announcement dari kokpit. Saya ya. juga nggak mau memberikan ketidakpastian atau kenapa PHP harus nih, nunggu. Cap, ya? Saya juga itu ada perasaan hati apa gitu. Nggak mau kasih PHP berarti kan? Nah, benar. Makanya saya kadang-kadang kalau sampai traffic 5 apa 6, saya harus bilang approximately atau kira-kira nunggu kita 10 sampai 15 menit. Saya juga punya hati gimana atau gimana kalau saya di posisi sebagai penumpang. Itu sih, Pak. Lebih ke arah itu. Iya. Empati. Berarti tadi kan sempat masalah standby Cap ya? Iya. Ini besok-besok Perkataan. yang kita harus undang teman-teman dari AMC lagi. AMC, teman-teman dari mungkin kalau standby mungkin kita tawar kan ya, yang statement standby itu apa gimana tuh Cap? Standby kita dari siapa iya. nih Cap? Biar nggak ada miss dalam arti standby waktu Captain ngomong standby yang menjadi misteri itu kan tadi kan kita sempat bahas di awal kalau standby di hold shot mungkin ada traffic Betul. incoming atau lagi rolling ya Ini Cap ya? standby dalam arti tanpa ada perkataan detail atau Dan digantung aja terus Cap? Iya. Bukan hubungan aja yang digantung ternyata ya. Pesawat juga suka digantung. Terus tadi kan standby traffic itu kan salah satu bentuk ngidenya Captain lah. Ini Iya. kita nanya. Selain itu Captain nggak pernah nanya standby apa secara clear itu jarang tuh Cap dari pengalaman Captain. Tidak ada. Sebenarnya saya lebih pengen gitu bagaimana sih standby buatnya ground control tuh apa sih buat kita gitu buat Batasannya apa? standby Ada berapa waktu lama, kah? gitu. Berapa lama atau standby karena makanya saya bilang detailnya tuh apa standby itu. Jadi Oke. buat kita juga ada ide. Iya. Makanya saya bilang request traffic di samping penjedaan kata standby itu. Request tapi dijawab ya. Dijawab, Dijawab, ya? emang dijawab. Iya. Makanya saya bilang apa sih arti kata standby buat mereka itu? Iya, padahal mungkin dia bisa jawab ada Lebih detail kan, standby, lebih enak traffic detail. apa, Oh, gitu. standby gitu aircraft movement dari mana gitu atau sebelah belakang atau sampai kita harus bisa koordinasi ke pihak ke Edisi. bawah di Oh, bawah. ke ground Jadi kan staff ya. ground movement dari bawah. Iya. Begitu. Untuk disconnect all equipment itu berarti Cap. Betul. Oke, siap. Jadi sebelum pushback istilahnya kita kan ada ground apa sih? Ground support lah ya. Iya. Pushback car, teknik di bawah untuk memberikan ini aja sih ide atau time estimasi kita harus pushback apa sih alasannya kita harus dikasih tahu standby. Siap. Itu jadi sebenarnya masih menjadi kendala. Ya mungkin besok-besok kita coba untuk cari tahu juga tuh Mas Akbar tuh. Itu jadi karena nanti akhirnya ujung-ujungnya bisa berdampak kepada delay tuh Mas, gara-gara standby nunggu ujungnya disebut kata delay kan. Delay dikarenakan manajemen tuh. Masuk nggak tuh? Enggak, bukan karena manajemen tuh kalau karena ketelatan itu. Ya itu perlu kita Telah lebih jauh lagi berarti. jauh ya. Kata standby itu maksudnya seperti apa? Cuma yang mungkin bisa saya tambahkan di sini adalah untuk sisi operasional kita juga mengatur toleransi ketidaktepatan waktu untuk pesawat sesuai dengan jadwal penerbangannya. Karena ketika misalnya dia pushback-nya tidak sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, toleransinya itu adalah 15 menit. Oke. Oke, ketika tidak sesuai dengan 15 menit, tentunya mereka harus mengajukan slot clearance ulang kan ya, Mas Iman ya. Mereka Betul. harus mantengin jamanan yang available setelah saya tidak tepat waktu 15 menit nih. Dia harus mengecek sesuai dengan ketersediaan kapasitas yang ada. Susahnya adalah ketika pesawat tersebut ternyata berada di golden time nih. Nah, itu sangat sulit, nanti Mas Iman bisa menjelaskan nih. Iya. Saya yakin nggak ada maskapai yang tidak ingin tepat waktu, itu yang paling pentingnya. Pasti semuanya berharap bisa perform, bisa sesuai dengan schedule. Cuma ya tadi
namanya sisi operasional kan tidak bisa kita prediksi ya. Betul. Ketika semuanya sudah berupaya optimal untuk bisa tepat waktu, ada aja kadang yang menyebabkan sesuatu itu tidak tepat. Nah, ketika sudah lebih dari 15 menit, nanti nih teman-teman di operation ini yang akan berjuang mendapatkan jam yang bisa dia sesuaikan. Apalagi 15 menit setelahnya nih sudah diisi nih oleh maskapai lain nih yang siap untuk berangkat. Dia akan kelempar lebih jauh lagi. Nah, mungkin itu adalah salah satu juga yang menyebabkan harus masuk mungkin dalam kategori standby tadi, standby clearance untuk mendapatkan alokasi jam yang available, mungkin seperti itu. Dan menarik tadi yang disampaikan terkait dengan kepastian ya. Nah, ini yang menurut pengalaman saya menjadi cukup riskan ya, karena berdasarkan pengamatan kami di lapangan sebagai seorang inspektur, penumpang itu yang menyebabkan mereka kesal adalah ketidakpastian itu gitu. Jadi ketika memang dia pinginnya ketika ada satu informasi keterlambatan, ya diinformasi maksimal sekali lah. Saya akan terlambat 30 menit cukup gitu. Nanti setelah nunggu 30 menit ternyata dia baru masukkan lagi nih. Yang lain lagi. Iya, kita akan mundur kurang lebih 40 menit lagi gitu. Mundur terus. Nah, ketidakpastian inilah yang menyebabkan penumpang menjadi emosi kan. Untuk itu kita berharap ke teman-teman maskapai juga ini, makanya dalam peraturan tersebut diharapkan ada setingkat station manager yang hadir di sana ketika ada keterlambatan, sehingga bisa menyampaikan informasi yang cukup jelas kepada penumpang akan berangkat berapa lama lagi. Kalau masalah ketidakpastian tadi susah. Nah itu Mas, tadi kan ada station manager, kita bicara di ground udah ada station manager, udah dijelasin ya. Tapi kan namanya emosi, lama kecewa kan terus bertambah nih. Begitu masuk boarding, ini sekarang jatahnya Mbak nih, menghadapinya Mbak, bagaimana Mbak? Kan tadi ada station manager udah temuin, udah dijelasin, dia mah tetap aja komplain dan normal, kecewa karena dijanjikan berangkat pukul segini, ada delay, ternyata lagi-lagi di delay lagi, sampai akhirnya pesawatnya datang, ketemu lah sama mbaknya. Puncak terakhirnya di pramugarinya ya. Pramugarinya. Bener-bener udah pelampiasannya udah di situ deh. Karena kan kalau captain di dalam ruangan aman ya, kayak ketutup sama pintu kan ya. Paling dapat curhatan dari mbaknya kan. Kalau istilahnya kita tuh sebelum pintu tutup, iya. Itu masih Sebenarnya ground. Oke. Jadi setelah pintu tutup baru bagian kita Bagian Pak, baru kita. kuasa atau PIC in charge. Tapi selagi pintu cabin itu masih terbuka, itu masih wilayahnya ground. Tapi kalau dari sisi cabin sih biasanya kita koordinasi dulu sama si orang ground staffnya. Kalian gimana nih? Udah nge-treat apa ke si penumpang ini? Jadi kita samain persepsi. Jangan sampai kita ngejelasin apa, mereka dapat penjelasan apa dari bawah. Itu sebenarnya bikin emosi si penumpang. Terus gimana kita handle-nya? Ya tetap tersenyum, si apologize, ngejelasin sebisa mungkin dengan bahasa mereka yang mereka pahami, bukan bahasa airlines yang kadang orang ini apa sih maksud kamu Iya. apa kayak gitu. Ya tadi kayak PM Iya. tadi mungkin penumpang juga nggak begitu ngerti kan. Tidak terlalu Iya. familiar, Oh. tapi sekarang memang penumpang sekarang lebih kritis dari penumpang yang dulu. Iya. Sangat-sangat kritis banget. Bahkan istilah-istilah itu aja mereka udah mulai sedikit paham. Jadi ya kita harus juga lebih pintar, lebih wise untuk ngadepin penumpang yang Mbak gimana sih ini gini atau tapi sebenarnya itu yang handle tuh dari bawah sih. Dari bawah udah dikasih kompensasi apa, mereka udah tenang. Informasi yang diberikan itu udah tenang. Nanti tinggal kita di pesawatnya ngasih ngejelasan dengan kita balas dengan senyum apa, udah ada. Pernah kejadian kayak gitu, udah delay banget. Oh iya Bapak, maaf ya Pak, begini. Oh ya udah lah Mbak. Itu karena senyumnya itu kayak ya, ada emosi kan, senyum gitu, full senyum kan. Makanya kalau udah kayak gitu kita cuma bisa kasih senyum, kasih pengertian aja, bahwa kondisinya seperti ini. Karena terkadang penumpang tuh yang apa ini gara-gara pesawatnya nih, ini pesawatnya aman, padahal sebenarnya enggak karena traffic. Itu pun kita harus jelasin. Bisa lagi boarding nih kan nggak ada penumpang. Mbak kenapa sih kok bisa terlambat? Emang ada apa? Emang pesawatnya kenapa? Rusak gitu ya, Mbak, ya? Gitu. Nggak mungkin kan udah rusak. Iya kan nggak mungkin. Tapi emang sebenarnya normal kalau pesawatnya juga nggak rusak kan. Itu tadi banyak faktor kan Iya sebenarnya. betul. Sebenarnya nggak salah mereka seperti itu karena mereka tidak tahu. Jadi gimana kita ngejelasin aja sih ke mereka ini dengan Senyum. bijaksananya, iya, bijaksananya kita, biar mereka juga ngerasa aman, jadi kan nyaman. Oh sebenarnya pesawatnya nggak apa-apa. Oh sebenarnya begini. Oh ya udah. Gitu aja sih. Gitu aja, Mbak, ya. Kalau kita yang emosi, dia yang Makin. emosi, kita yang emosi,
udah. Ntar yang dicari kartun. Biasanya begitu kalau bilang mana kartunnya. Itu maksud juga yang sering terjadi di kondisi di lapangan tuh seperti yang berapa kali kita amati. Jadi terkadang informasi penyebabnya keterlambatan ini tidak tersampaikan informasi yang sebenarnya kepada petugas di ground gitu. Jadi petugas yang standby di ground itu menyampaikan ke penumpang yang berada di ruang tunggu itu berbeda gitu. Jadi penumpangnya jadi merasa dimainin. Nah, yang itu benar yang mana sih? Ini sebenarnya informasi yang benar yang mana gitu, karena mereka kan juga harus mengatur schedule kan, istilahnya saya ini harus tiba di bandar tujuan jam berapa, punya kegiatan yang lain. Ketika informasi udah jelas, saya delay 30 menit cukup sekali, mereka pasti akan sangat mengerti lah kondisi itu, karena penumpang sekarang juga sudah cukup paham juga terkait dengan pemberian kompensasi ini. Itu. Gitu ya. Ini sebenarnya menarik, panjang nih ya. Sebenarnya panjang. Kayaknya kalau mau delay apalagi penumpang sekarang, aduh banyak sekali. Panjang, sabar-sabar ya Mbak ya. Sabar, Bagi sabar. pahala, abang sering-sering senyum Mbak. Betul. Nah, saya lari senyumin begini saya pusing. Apa ya penumpang? Pokoknya gimana kita inilah cara bicaranya aja gitu bisa mereka ngerti. Kadang kita bicara baik aja mereka udah darah tingginya udah. Apalagi nomor satu, karena dia udah kecewa itu Mbak, faktor kecewa itu. Tapi kan kita bagaimana? mungkin jadi kru memaklumin aja gitu, nggak usah ditampilin terlalu emosi atau apa. Jangan baper ya Mbak. Betul. Kalau baper ntar Jadi bawa ke rumah. kecuali dia sudah personal touch ya kayak medok Oh, atau iya. apa itu kan. Tapi kalau hanya sekedar gimana sih ini hanya makin kayak gitu ya sudah senyumin aja Udah kita biasa. jelasin. Karena kan ya mungkin dia juga faktor ya tadi ngerasa ya Iya, saya udah banyak bayar orang tapi tahu. ada delay Betul. walaupun ada kompensasi begitu. Ya ini sebenarnya menarik cuman sayang nih waktunya singkat ya. Saya mau berkata apa lagi mungkin bisa ada masukan-masukan lagi untuk kegiatan ini. KICAP ini perlunya bagaimana ke depannya, kira-kira ada saran dari operator, dari inspektur. Saya izin mohon masukannya nih. Nah dari Mas Aiman deh. Ini kan sekalian sharing juga ya Pak ya. Iya. Masyarakat juga gitu, maksudnya dengan adanya podcast seperti ini menurut saya bagus, mudah-mudahan bisa cepat menyebar. Maksudnya Sampaikan lah ya poin-poin singkat pembicaraan kita singkat ini ya. sampaikan ke siapapun itu, siapapun narasumbernya dari airline manapun, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan cepat ke halayak banyak, karena kan orang biar mengetahui bahwa pesawat udara, transportasi udara khususnya itu jarang sekali 100% lepas dari yang namanya delay. Entah bahkan 5 menit sekalipun gitu. Selalu ada faktornya terlalu banyak. Kadang dari airline-nya udah prepare, cockpitnya udah siap, tapi tiba-tiba pas mundur halang traffic lain gitu. Nah itu kan yang kayak gitu-gitu selalu ada. Selalu itu yang tadi Mas Akbar bilang ada kompensasi waktu ya dikasih ya dalam berapa menit, gitu. Atau yang masalah slot, kalau misalnya kita mau nyari lagi terlalu full susah. Kecuali kalau pesawat rusak bisa diprioritaskan memang slot kita. Tapi kalau bukan karena pesawat rusak, wah udah itu berperang itu. Saya sama teman saya telepon teman saya ini komputer aman, oke, enter. Nah, udah gitu balapan aja gitu, buru-buru dapat-dapatan gitu sama. Berarti warnya bukan war tiket Coldplay aja ya. Slot. Iya, slot. Tapi bukan khawatir lah sebenarnya. Itu kita nggak bisa menyalahkan karena kan kita jelaskan alasannya apapun juga. Ya mereka kan jarang terbang gitu kan, tidak Betul. kita Yang bukan sehari-hari dunianya, gitu. betul. Tapi kan kalau yang kayak gitu dari kita juga kadang terus gimana ya, delay enggak gitu, paling cuma sejam, tapi merekanya nggak mau terbang lagi gitu. Nah, itu kan selalu ada, intinya selalu ada hal-hal yang Ada pro kontra lah ya Mas. betul, dalam- selalu ada gitu, namanya pesawat udara. Nah maka dari itu dengan adanya sharing seperti ini tuh harusnya lebih membuka pikiran lagi untuk Wawasan lah ya. wawasan. Karena ini kan bukan hanya dari Transnus saja, semua operator juga memiliki SOP sendiri berkesinambungan yang gitu. tetap mendukung on time, Ya. juga keselamatan penerbangan lah. Nah, Begitu. betul. Jadi ini kami sendiri sih dari Transnusa mensupport sekali untuk podcast ini. Mudah-mudahan bisa terus ada dengan tema-tema yang lainnya. Makanya edukasi penumpang yang mungkin nggak terlalu banyak tahu mengenai
delay kenapa gitu. Pada ada si Kevin yang masalah kasih announcement ya, memberikan informasi terus kenapa lama buka tutup pintunya, buka pintunya, karena apa. Captain juga selalu memberikan informasi. Semoga sih penumpang paham. Nah itu, jadi harapannya biar paham ya dengan ada podcast ini Betul. bisa ya Berguna banget sih podcastnya. gitu ya Mbak ya. Mengedukasi penumpang-penumpang yang mungkin belum terlalu paham. Tuh, kan tadi PM tadi PM, mungkin betul. boleh dikulik sendiri Betul. atau boleh langsung tadi dengerin dari penjelasan Mas Akbar ya. Kan kurang lebih intinya itu tadi kan dari PM tersebut. Betul. Dari Captain Rio mungkin ada. Kalau dari pihak saya, ya ini acara di podcast ini sangat berguna banget. Didampingi juga dari pihak DGCA ya. Dikatakan tadi seperti saya, pesawat tuh layak terbang. Dalam arti kita juga punya panduan, kita juga punya kriteria di mana itu pesawat safety untuk diterbangkan. Karena kita punya buku panduan, dikatakan itu pesawat layak terbang. Ya, Dan kita tidak itu Captain. maksud saya dari minimum equipment list di mana pesawat MEL. Kalau pesawat itu memang rusak, ada kategori di mana itu pesawat memang bisa terbang dan Go or no go, ya? tidak terbang, no go or go itu. Iya. Itu buat saya. Jadi buat penumpang atau bagaimana, jangan ragu-ragu bertanya ke pihak airline, jangan ke maskapai. Dan kita juga sebagai kru menyampaikan bahwa kita juga akan memberikan yang terbaik, memberikan keselamatan buat semuanya. Karena kita juga manusia. Betul, Terima kasih. Jadi intinya perlu ditahu oleh rekan-rekan KICAP kalau misalnya akhirnya suatu maskapai decide untuk terbang, berarti itu udah airworthy ya Cap ya. Iya, betul. Itu sesuai dengan tadi MEL, minimum equipment list katanya. Iya. Itu. Oke, dari Mas Akbar mungkin terakhir apa yang mau disampaikan Mas Akbar? Terkait tiket ya. Apa terkait KICAP, terkait pembahasan hari ini? Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa yang perlu digarisbesari adalah tidak ada maskapai atau badan usaha angkutan udara yang menginginkan terlambat untuk terbang. Dan ketika adanya keterlambatan, sudah ada regulasi yang mengatur di dalamnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada calon pengguna transportasi udara. Jadi tidak perlu khawatir. Dan saya yakin penumpang juga tidak ingin terlambat gitu. Sama-sama tidak ingin lah. Tapi ketika jadi keterlambatan, sudah ada kompensasi yang akan diberikan oleh maskapai sesuai dengan kategori-kategori tadi. Jadi penumpang akan merasa lebih nyaman. Harapannya dengan adanya pemberian kompensasi itu, memang kadang kalau secara nilai tidak mungkin ini ya. Buat apa kompensasi, saya pengen tepat waktu, nggak perlu kompensasi lah. Yeah. Cuma dengan adanya itu kan penumpang lebih happy, harapannya seperti itu. Tidak memberikan timbul kegaduhan di ruang tunggu, kenyamanan dan lain sebagainya. Nah itu yang kami harapkan. Dan menurut pemantauan kami, teman-teman maskapai saat ini sudah jauh lebih baik ya untuk penanganan keterlambatannya, sudah berjalan dengan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Memang terjadi case-case lain yang perlu kita dalami lagi, karena kita juga banyak menerima laporan-laporan dari masyarakat pengaduan tuh. Dan setelah kami teliti, melakukan pemeriksaan, sebenarnya kadang terjadinya keterlambatan itu dari faktor penumpang itu sendiri. Mungkin dia lupa waktu check-in dan lain sebagainya, akhirnya terlambat dan lain sebagainya. Itu saja. Boleh Mbak. Kalau saya udah mendekati boarding, paling tidak dekat dengan gate. Ya, Iya itu. Itu jujur ya, karena dari penumpang, aku tiba-tiba dapat ini apa dari kan kita pakai HT juga buat monitor backgroundnya. FC udah beres kan bagaimana gitu. Captainnya juga nanya kan misalnya masih yang nunggu apa ini. Penumpangnya -2 kok bisa -2 gitu. Maksudku kan di boarding pass ada schedule-nya, sudah ada jamnya, terus tiba-tiba -2 itu gimana ceritanya orang kok nggak nunggu di gate gitu loh. Karena kan Masih ada yang sebat kali Mas. kalau ada penumpangnya gitu. betul itu kan itu kayak gitu Yang ujung-ujungnya membuat jadinya delay. Cuma karena 1-2 gitu ya. Maksudnya dalam arti -2 itu istilahnya dia kalau pakai bawa bagasi itu buat ini aja keterlambatan tidak harus kita nyari bagasi lagi. karena jangka waktu itu kita harus decision berangkat apa tidak. Betul, Captain. Dan kita harus safe bahwa
tidak bawa bagasi. Kalau dia bawa bagasi dan itu bagasi sudah loading, kita harus bongkar lagi. Itu aja sih sebenarnya. Takes time lagi Takes ya. time, betul. Lama-lama lagi. Betul, itu makanya kenapa dibilang kata-kata ada di istilah operation -2, dan kita akan balik lagi bertanya -2 itu bawa bagasi apa tidak, istilahnya sudah loading di Loading lagi. kargonya. Belum ya kalau 1, 2, kalau misalnya ada 5 hitungan weight and balance lagi ya kita hitung Lima, lagi. istilahnya 8 itu kita harus ganti load set Ganti lagi. Supaya nah load set itu. Siap. itu sih istilahnya di -2 Kita sering dari penumpang. time 30 menit dari 100, kalau kita full 172 penumpang. 174. 174 itu pun kita bisa under 30 minutes lah Wah, untuk keren. ngelakuin itu semua. Nah, Tapi mbaknya masih ingat 172 terus kayak jadinya 72 ATR 72 kayak zaman kasus Sapakuan. Iya. Penumpang juga mengerti lah dengan kondisi seperti itu. Kita juga mau semua tepat waktu. siapa sih nggak mau cepat waktu? Biar cepat jalan-jalan Mbak. Iya, Bisa sama-sama. cepat kumpul keluarga semua juga begitu baik penumpang maupun kru. Iya. Selesaiin tugasnya. Satu kebanggaan buat kita kalau udah penumpang udah nyampe ke destinasi. Oh, bukan keperluan orang tua. Iya juga gitu ya. Iya juga itu. Ya, itu aja ya saya rasa sebenarnya kita masih pengen waktu lebih banyak. Cuman sayang dari Beli Bayu waktunya cuma dikasih singkat. Mungkin besok-besok kalau boleh kita buat acara yang bisa lebih panjang nih. Jadi saya dengan berat hati nih menutup podcast kita hari ini atas nama Kiket dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4. Saya mengucapkan terima kasih untuk Transnusa Aviation Mandiri untuk waktunya berkenan, juga untuk Mas, Captain dan Mbak bisa hadir di sini. Akhir kata saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.